Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Enji Mega Paswati Teranda. Saya merupakan mahasiswi angkatan 5 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Prodi Hukum Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester hukum perpajakan yang akan menjawab sebuah kasus. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sebuah video yang dimana video ini merupakan video edukasi terkait perpajakan yang harus kita tonton bersama. Check it out! Aja lali sarimpi. Kula Sarimpi saking Dusun Ngadireja, Kelurahan Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Umure kula 50 gangsal. Lajeng kula kok mboten sekolah. Nek riyen niku dalane niku nggih gragalan niku watu-watu nika nggih matur nuwun, sakniki kok pun sae pun diaspal lajeng sekeca saling mlampah kula. Apa niku dalan rezeki kula. Atas 7.000. Iki Mbah nyatrane. Kula pun bayar pajak ning kantor pos sedasa 1.000. Kula ikhlas bayar pajak niku. Kagem bulan 10 12.000 nggih. Kula pun bayar pajak lho. Topik presentasi pada kesempatan kali ini adalah mengenai subjek pajak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, subjek pajak adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri atau SPDN, dan yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri atau SPLN. Berbicara mengenai subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, adapun subjek pajak dalam negeri salah satunya adalah warga negara asing.
dijelaskan dalam pasal 111 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan bahwa negara asing juga merupakan subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lain halnya untuk subjek luar negeri, subjek pajak luar negeri diantaranya yakni orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya tempat tinggal di sini yakni memiliki tempat tinggal permanen di luar Indonesia dan bukan tempat persinggahan, kemudian memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia, memiliki tempat menjalankan kebiasaan yang berlokasi di luar Indonesia, serta status subjek pajak yaitu menjadi SPDN negara atau yuridisi lain yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau dokumen pendukung lainnya dengan ketentuan syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mari kita membedah studi kasus. Singkat cerita, PT BIN atau Baterai Nasional Indonesia menghadapi permasalahan pajak yang belum diketahui oleh pihak perusahaan sebelumnya. Maka dari itu, tugas kita, terutama tugas saya, adalah membedah kasus tersebut dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Permasalahan yang ditanyakan oleh Direktur PT BIN atau Baterai Nasional Indonesia mengenai subjek pajak dapat kita klasifikasikan dari ciri-ciri subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri. Mari kita kilas balik terkait ciri atau karakteristik dari subjek pajak dalam negeri terlebih dahulu. Subjek pajak dalam negeri itu sesuai dalam pasal 111 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan pengubahan dari pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bahwasanya warga negara asing pun juga dapat masuk nih ke dalam pajak dalam negeri apabila mereka memenuhi prasyarat seperti bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan kemudian dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lain halnya dengan karakteristik subjek pajak luar negeri. Nah, warga negara asing yang berada di luar Indonesia atau tidak di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat digolongkan termasuk subjek pajak luar negeri menurut pasal yang sama. Nah, kita kategorikan dan kita klasifikasikan jika karyawan yang direkrut oleh PT BIN merupakan karyawan tetap, berarti otomatis ia bekerja dan tinggal di Indonesia. Dan bila mana masa kontraknya itu sudah lebih dari 183 hari, maka ia digolongkan dalam kategori subjek pajak dalam negeri. Namun, kita mengetahui nih, ada kata kunci dari soal tersebut. Soal ini, yang dimana soal ini mengatakan bahwa PT BIN baru saja ingin merekrut warga negara asing untuk tinggal dan bekerja di Indonesia. Berarti kita bisa asumsikan bahwasanya WNA ini belum pernah sama sekali bekerja di Indonesia. Maka dari itu, menurut saya, warga negara asing yang direkrut atau yang ingin direkrut oleh PT BIN tergolong dalam subjek pajak luar negeri karena ia tidak memenuhi prasyarat subjek pajak dalam negeri, melainkan memenuhi prasyarat dari subjek pajak luar negeri. Menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah karyawan tersebut wajib memiliki NPWP? Pertanyaan tersebut mengacu pada penjelasan pasal yang sama, yakni pasal 111 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja,
bahwa dalam hal subjek pajak, orang pribadi dalam negeri wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang batasnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal yang sama, disebutkan bahwa subjek pajak luar negeri bagi warga negara asing menjadi wajib pajak karena menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Nah, hal ini berarti walaupun karyawan perusahaan tersebut tidak tinggal selama 183 hari dalam 12 bulan, ia tetap dapat memiliki NPWP sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 111 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Karyawan asing yang digolongkan kepada wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Sedangkan karyawan yang masa kontraknya tidak lebih dari 183 hari, maka akan dikenakan pajak luar negeri berdasarkan pasal 111 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, dalam hal ini, karyawan tersebut masuk ke dalam penghasilan karyawan yang akan dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto yang wajib dibayarkan. Maka dari itu, karyawan yang direkrut oleh PT BIN tergolong dalam karyawan yang masa kontraknya tidak lebih dari 183 hari. Maka ia akan dikenakan oleh pajak luar negeri berdasarkan pasal 111 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Penghasilan karyawan ini akan dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto yang wajib dibayarkan sesuai UU PH pasal 26. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.